Salam kerahiman. Hari ini 20 Februari, kita akan baca juga dari 3 nomor. 1092, 1094, dan 1123. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 1092, 16 April 1937. Hari ini ketika keagungan Allah menyelubungi aku, jiwaku tahu bahwa Tuhan meskipun sangat agung, suka akan jiwa-jiwa yang rendah hati. Semakin rendah hati suatu jiwa, semakin senang Tuhan menghampiri jiwa itu. Dengan menyatukan diri erat-erat dengan jiwa itu, Tuhan mengangkat jiwa itu ke tahtanya sendiri. Berbahagialah jiwa yang dibela oleh Tuhan sendiri. Aku mengerti bahwa hanya cintalah yang bernilai. Cinta itu agung, tidak suatu karya pun dapat dibandingkan dengan satu karya cinta yang murni dari Allah. 1094, 17 April. Hari ini dalam kuliah katekese, aku mendapat peneguhan mengenai apa yang sudah cukup lama aku pahami dan aku hayati secara batin, yakni kalau suatu jiwa mengasihi Allah secara tulus dan bersatu erat dengannya, tidak ada suatu pun yang dapat mengganggu kehidupan batinnya, meskipun jiwa seperti itu hidup di tengah situasi lahiriah yang sulit. Bahkan di tengah kehancuran pun, jiwa itu dapat tetap murni dan tak bercacat. Sebab kasih Allah yang besar memberinya kekuatan untuk bertempur, dan secara istimewa, bahkan dengan cara yang ajaib, Allah juga melindungi jiwa yang mengasihinya secara tulus. 1123. Oh, betapa bahagianya merengkuh di dalam jiwa apa yang menurut ajaran gereja harus kita percayai. Ketika jiwaku membenamkan diri di dalam cinta, aku dapat memecahkan masalah-masalah yang paling rumit pun dengan mudah dan cepat. Hanya cinta yang dapat mengatasi tebing terjal dan puncak gunung. Hanya cinta. Sekali lagi, cinta. 16 April 1937. Ketika keagungan Allah menyelubungi aku, ini satu situasi, satu keadaan yang dirasakan oleh Suster Faustina ya. Jiwaku tahu, walau Tuhan sangat agung, tapi Dia suka akan jiwa yang rendah hati. Ini satu pencerahan, satu hal yang betul-betul diimani, diyakini oleh Suster Faustina. Walaupun Allah itu begitu agung, tapi Allah suka akan jiwa yang rendah hati. Semakin rendah hati suatu jiwa, semakin senang Tuhan menghampiri jiwa itu. Menjadi masukan buat kita semua. Kalau kita ingin dihampiri oleh Tuhan, kita ingin disatukan atau didekati oleh Tuhan, mari kita jadi orang-orang yang rendah hati. Dan di diary yang lalu juga sudah disebutkan untuk menjadi rendah hati yang sejati, mari renungkan sengsaranya Tuhan. Dikatakan lebih lanjut, Tuhan mengangkat jiwa itu ke tahtanya sendiri. Jiwa-jiwa yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan sampai ke tahtanya sendiri. Bahkan di situ dikatakan lagi oleh Suster Faustina, berbahagialah jiwa yang dibela oleh Tuhan sendiri. Bukan sesama, bukan orang berpangkat, bukan orang berkuasa yang membela kita. Tapi yang membela kita adalah Tuhan sendiri. Dan dikatakan oleh Suster Faustina, berbahagialah jiwa yang dibela oleh Tuhan sendiri. Hanya cintalah yang bernilai. Penekanannya ya, apapun yang dilakukan dengan dasar cinta, walaupun hal itu sekecil apapun, itulah yang bernilai. Karena di sini dikatakan, kalau kita lakukan segala hal dengan dasar cinta, maka semuanya punya nilai karena cinta itu agung. Tidak ada satu karya pun dapat dibandingkan dengan karya cinta yang murni dari Allah. Allah melakukan banyak karya, semuanya atas dasar cinta. Keesokan harinya, 17 April, Suster Faustina dapat pengajaran. Kalau suatu jiwa mengasihi Allah dengan tulus dan bersatu erat dengannya, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mengganggu kehidupan batinnya.
Ini menjadi satu hal juga buat kita semua ya. Kalau kita mencintai Allah dengan tulus, maka kita nggak perlu takut akan gangguan apapun dalam kehidupan ini. Pandemi, kegagalan, kesusahan, penderitaan, penyakit. Kalau kita mengasihi Allah dengan tulus, kita nggak perlu takut itu semua. Tidak akan mengganggu batinnya. Meskipun jiwa itu hidup di tengah situasi lahiriah yang sulit ya, tadi dipertegas. Walaupun hidup di situasi yang sulit, bahkan katanya di tengah kehancuran pun jiwa itu tetap murni dan tidak bercacat kalau kita punya kasih pada Allah yang tulus. Jadi situasi, suasana, masalah sekitar kita bisa saja terjadi hal-hal yang di luar dari apa yang kita ingini. Tapi kalau cinta kita, kasih kita pada Tuhan secara tulus, maka kita tetap nggak bercacat walaupun ada di tengah kehancuran. Sebab kasih Allah yang besar memberi kekuatan untuk bertempur. Di tengah pertempuran, kita punya kasih Allah yang besar, kita tetap punya kekuatan untuk bertempur. Dan dengan cara yang ajaib, Allah juga melindungi jiwa yang mengasihinya dengan tulus. Allah akan tetap melindungi kita. Jadi nggak perlu takut. Jangan takut. Ketika jiwa membenamkan diri dalam cinta, aku dapat memecahkan masalah-masalah yang paling rumit pun dengan mudah dan cepat. Ini sharing Suster Faustina memberikan satu rahasia kepada kita. Mari kita benamkan diri kita dalam cinta. Kalau kita membenamkan diri dalam cinta, yang ada hanya adalah cinta, yang ada adalah kasih. Nggak ada dendam, nggak ada menghakimi, nggak ada curiga, nggak ada khawatir. Yang ada hanya cinta. Kita benamkan diri kita dalam cinta, maka Suster Faustina katakan hal-hal yang masalah yang sangat rumit pun dia dapat menyelesaikannya dengan mudah dan cepat. Kita coba ya, kita coba jangan melakukan metode yang lama, tapi mari kita belajar dari Suster Faustina. Benamkan diri dalam cinta, hidup dalam kasih, selalu bersyukur, mengasihi, dan itu gali terus. Rasa syukur itu, syukur Tuhan, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas keluarga yang berantakan dalam tanda kutip. Semuanya kita syukuri. Kita hidup dalam cinta, maka masalah-masalah yang sangat sulit pun akan diurai, akan diselesaikan dengan mudah dan cepat. Hanya cinta yang dapat mengatasi tebing terjal. Kita bayangin ya, tebing terjal. Susah kan dicapai. Tapi dengan cinta kita bisa mencapai hal tersebut. Begitu pula puncak gunung. Harus ada tenaga, harus ada spirit, harus ada persiapan, harus punya tenaga yang cukup, yang sehat, yang kuat, dan pengetahuan untuk sampai ke puncak gunung. Tapi dengan dasar cinta, kita bisa sampai ke puncak gunung. Dikatakan hanya cinta. Sekali lagi, hanya cinta. Itu yang bisa mengatasi segala hal yang ada di dunia ini. Dalam menghadapi kerasnya hidup, masa depan yang gak pasti ya, sampai sekarang gak tahu pandemi sampai kapan. Memang ada vaksin, tapi vaksin pun masih ada uji coba, masih ada kegagalan. Masih ada batasan-batasan, ada yang bisa terima, ada yang belum bisa terima. Juga mungkin kita sekarang ada masalah dalam keluarga kita masing-masing. Ada sakit penyakit yang terus merongrong kita. Juga ada banyak masalah-masalah yang sekarang kita hadapi. Karena memang hidup di dunia ini adalah hidup perjuangan, perziarahan dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Mari kita sekarang fokus semuanya diatasi dengan cinta. Mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan cintanya pada kita, akan memberikan kasihnya pada kita, sehingga kita bisa bersyukur atas segala hal yang terjadi, dan dengan demikian maka kita akan dimudahkan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang rumit sekalipun. Bahkan Suster Faustina katakan, dapat diatasi dengan cepat dan mudah. Kita coba ya praktekkan dalam hidup kita sehari-hari.
Apapun yang kita alami, kita dasari semuanya dengan cinta. Kalau kita enggak punya cinta yang cukup besar, minta cintanya Tuhan. Supaya Tuhan mencintai saya, melimpahkan kasih-Nya, dan kita mampu terus bersyukur dalam segala hal. Dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat, dalam segala hal kita bisa bersyukur. Maka enggak ada masalah yang enggak bisa diatasi. Itu aja, kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesra-Mu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.